Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadget News. Ini adalah news untuk minggu kedua September 2020 dan sebenarnya cukup banyak news yang menarik. Banyak banget rumor, kita bisa ngomongin dari S21 yang kabarnya bakal punya under display kamera terbaik. Terus ada rumor-rumor ribut antara 120Hz ada apa enggak di iPhone 12 dan masih banyak lagi. Jadi nggak gue semua gue masukin sih. Jadi gue cuma masukin beberapa doang. Gue cuma ngasih teaser doang tadi. Oke, untuk kalian yang mau dapat berita lebih cepat bisa langsung follow The Lazy Gadgets di Instagram untuk berita lebih update setiap harinya. Dan untuk sponsor kita ada di The Lazy Titip untuk consignment store terkeren se-jagat raya. Oke, update dikit. Gue akan bikin video Oppo Find S2 Pro harusnya rilis hari Senin, Selasa, Rabu ya, antara hari-hari itulah dimana di tanggal 15 nanti kita masuk ke news ya, tanggal 15 nanti juga si Oppo akan ngelakuin global launching untuk ColorOS 11 yang based on Android 11 dan mungkin nanti gue akan bikin video pembahasannya lah kalau emang banyak banget fitur barunya. Soalnya kan Android 11 banyak, tapi kan kita nggak tahu kalau dari ColorOS 11 sendiri bakal sebanyak apa. Oke, berita kedua ini datang dari cancel Netflix. Jadi ada sebuah hashtag baru yang 166.000 orang menandatangi petisi ini yang menyatakan sebuah film. Jadi ada judul Cuties, di mana sebenarnya film ini bisa dibilang untuk mengingatkan social problem di mana selebgram ini tuh bisa aja mempengaruhi anak-anak di bawah umur untuk berlaku seperti mereka, berpakaian seksi, melakukan tarian-tarian sensual dan banyak hal lagi. Cuman tentu aja film ini tuh mendapatkan kritik yang cukup keras di internet karena dianggap takutnya mengarah ke arah PPP itu, ya gitu kan. Jadi banyak orang meminta Netflix untuk menghilangkan film yang satu ini karena anak-anak kecil itu menggunakan pakaian-pakaian yang seksi. Jadi kalau kalian mau dapat insight lebih banyak bisa follow IG-nya Lazy Cinema. Dia udah bikin post ya karena gue suruh dia bikin tadi. Jadi gue bisa bridging. Oke, berita kedua ini datang dari Realme C17, sebuah sertifikasi memperlihatkan bahwa Realme C17 itu muncul dengan Snapdragon 460. Jadi kalau kalian udah nonton review Oppo A53 itu gue udah bikin, karena di atas itu juga menggunakan Snapdragon 460. Harusnya baterainya di atas 5000 karena dari seri C sendiri itu nggak ada yang baterainya di bawah 5000 dan mungkin ada 90Hz kita nggak tahu, mungkin aja bisa. Next kita bisa ngomongin masalah Pac-Man Geo, salah satu game yang mungkin rilis di nanti perayaan Pac-Man 40 tahun di mana ini udah kerja sama Niantic. Jadi kalian bisa ngeliat game-game yang gameplay mungkin mirip sama Pokemon Go. Jadi kita akan berkeliling dunia sebagai Pac-Man, kita akan melihat course-course atau map-map yang udah jadi, kita bisa bikin map kita sendiri juga. Cuman belum ada deskripsi atau informasi sama sekali dengan cara bermain dari game ini, tapi mungkin kita akan melihat banyak orang yang megang handphone di jalanan buat makan beans. Kita nggak tahu apakah ada ghost yang mengejar atau tidak. Cuman gue rasa game ini akan dipospon untuk beberapa waktu ke depan karena untuk masalah COVID ini kan kita tahu belum reda dan kalian tahu kemarin PSBB juga baru jadi announce. Jadi stay safe buat semuanya, jangan lupa untuk jaga kesehatan dan selalu pakai masker. Oh ya, ini udah ada informasinya di web iOS dan Android. Selanjutnya kita ngomongin LG Wing, salah satu smartphone yang paling menarik di bulan-bulan mendatang itu adalah smartphone dari LG yang bisa di-rotate. Jadi layar atasnya bisa di-rotate dan bagian bawahnya itu ada satu layar tambahan di mana ya bisalah buat balas WhatsApp, bisa sambil main game. Gue sih kebayangnya adalah main game dan ada satu layar buat tetap video callan. Cuman maksud gue form factornya akan aneh ketika kalian megang handphone tapi ada bagian atas ada satu gitu. Tapi nanti kita bisa lihat gunanya untuk apa. Rumornya ini bakal Snapdragon 765G sekali lagi dengan harga 1000 USD atau sekitar 14-15 juta. Cuman untuk LG Wing ini baru aja terlihat render leak-nya itu dia ada 3 kamera di bagian belakang dan kabarnya dia bakal pakai sistem gimbal. Jadi bakal kayak yang sama di Vivo X50 Pro. Jadi sebuah smartphone yang cukup menarik karena form factor-nya juga beda dari yang lain. Next kita ngomongin masalah Huawei. Kita ngomongin masalah Samsung. Jadi Samsung baru aja mematenkan smartphone transparan mereka. Jadi karena paten sekali lagi kita bisa bilang mungkin rilis dan mungkin gak rilis. Cuman kalian bisa lihat Xiaomi udah ngeluarin TV transparan. Samsung juga sepertinya akan mengeluarkan smartphone transparan. Cuman gue masih belum ngerti apa gunanya smartphone transparan karena kita bisa dilihat oleh orang lain dari belakang. Apapun yang kita gunakan, apapun yang kita buka, jadi privacy kan nggak ada. Cuman baik-baik lagi paten. Next kita ngomongin Huawei. Huawei baru aja melakukan HDC Developer Conference. Kalau nggak salah itu Huawei Developer Conference sih namanya, di mana mereka memastikan kalau HarmonyOS 2.0 atau HarmonyOS 2.0 itu bakal masuk ke smartphone. Dan harusnya debut pertama itu bakal di Desember akhir tahun ini dan nanti semua smartphone di 2021 bakal pakai Harmony. Dan ini kabarnya akan memberikan kalian experience yang berbeda dengan Android karena
karena dia satu OS gitu ya, satu ekosistem akan bisa cross voice interaction antar device. Jadi nanti kan ada di SmartThings, ada di tablet, di mobil dan segala macamnya. Nah, jadi untuk yang mobile tuh bakal lahir 2020, cuman kalau nanti untuk tablet, mobil, jam tangan itu bakal pakai namanya Harmony OS Beta. Jadi dia bukan pakai Harmony OS Mobile. Terus kita ngomongin juga masalah Huawei. Kita balik lagi ke masalah politik Huawei dengan Amerika. Di mana Huawei di entity list dan salah satu hal paling beratnya adalah masalah TSMC yang bikin high silicon Kirin untuk si Huawei Mate 40. Ya, di mana ini akan cukup memberatkan karena tidak bisa lagi membuat SoC. Jadi berita berat lagi datang dari LG dan Samsung yang nggak bisa nge-supply display untuk Huawei lagi karena chip yang untuk ngedrive display mereka itu datang dari komponen US yang berarti nggak bisa di-trade untuk bisnis. Which mean, kalau kita ngomongin display, Huawei masih aman sebenarnya. Dia masih punya BOE display, ada Visionex, ada CNOT kalau nggak salah namanya. Oh, CSOT. Jadi harusnya untuk display aman, cuman masalahnya emang lebih ke SoC mereka sendiri yang mungkin akan tidak sebaik SoC yang udah ada sekarang. Cuma kita nggak tahu, mungkin tiba-tiba Huawei punya kartu A sebenarnya. Kita tuh punya SoC sama ini dan kita lebih kencang dari kalian. Kita belum tahu. Mungkin itu yang membuat mereka cukup pede dengan Harmony OS 2.0 mereka di akhir tahun mendatang. Next, kita ngomongin masalah Apple September 2020 event. Jadi ada sebuah event di tanggal 15 September. Oh, tadi Oppo tuh 14 September. Ya, harusnya kebaik nanti akan direvisi oleh SA di foto. Di mana udah ada announcement untuk event ini, di mana tagline-nya adalah Time Flies, di mana time ini emang mengacu pada Apple Watch 6 dan Flies ini mengacu pada iPad Air 4. Masih banyak beberapa rumor yang akan dirilis, katanya seperti ada AirPods Studio, salah satu headset yang cukup menarik karena bisa di-customize dan punya ANC yang bagus, sound profile-nya juga bagus dari beberapa leak yang terlihat. Terus ada juga Apple One service, di mana ini yang gue bahas kemarin, di mana Apple Music, Apple TV digabung, Music, Arcade TV digabung, dan subscription ini bakal lebih fokus ke family karena bisa di family sharing. Jadi kalau kayak gue nih kan, gue sebenarnya pengen Apple Arcade tapi gue pakai Spotify, mungkin gue bisa berpindah ke sana. Terus selanjutnya lagi ada juga kabar itu AirTags juga akan rilis, di mana sebuah device kecil Bluetooth biar nge-track barang-barang kalian yang hilang. Dan ya kemungkinan kalau emang ada AirPower, masih ada apa lagi yang belum dirilis ya. Harusnya ada pengumuman iOS 14. Kalau gila ada AirPods 3, cuman ya itu masih rumor. Cuman yang pasti sepertinya bakal di Apple Watch dan iPad Air 4. Next kita ngomongin juga masalah paten yang baru aja didaftarkan oleh Apple, sebuah paten yang menyatakan Hey Siri itu sepertinya diimprovisasi untuk menghilangkan salah satu fail point dia atau blind spotnya dia. Dimana kalau ada yang ngomong Hey Siri atau mungkin kata-kata yang dekat dengan Hey Siri, itu Hey Siri kalian tuh nyala. Jadi paten terbaru ini memastikan muka kalian tuh harus di depan layar saat menyatakan Hey Siri. Jadi ketika ada orang iseng itu ya Hey Siri kalian tuh nggak nyala. Jadi sebuah paten yang cukup simpel tapi akan membantu ke depannya. Next ada juga Apple Foldable Phone, di mana Apple juga baru aja mengorder panel-panel dari Samsung Display khususnya untuk foldable phone. Berarti kemungkinan besar Apple emang sudah mempersiapkan foldable phone mereka dan dia bakal ya harusnya udah masuk ke tahap prototype. Cuman kalau kalian ingat-ingat lagi Apple foldable phone, kenapa susah banget nyebutnya? Emang kabarnya itu bakal sebuah desain dengan dua smartphone yang kabarnya nggak akan terlihat ada hints-nya. Jadi akan sangat menarik untuk si device yang satu ini. Next kita juga ngomongin masalah Apple yang akhirnya kita ngomongin Epic nih sekarang. Apple ngegugat balik Epic. Jadi gue ngeliat ada beberapa poin yang dibahas. Yang pertama adalah karena Epic melanggar kontrak, masalah tidak boleh mengeluarkan direct payment sendiri atau mungkin nggak boleh ngasih tahu ke publik segala macam. Sekarang Apple minta kompensasi dan dia menyatakan ini disagreement over money, jadi sebuah cekcok yang hanya karena berdasarkan duit. Terus dia menyatakan dia perlu kompensasi dari semua uang yang didapatkan dari si Epic sendiri dari direct purchasement mereka, dan dia menyatakan kalau Epic ini melakukan kayak semacam serangan gerilya, serangan tiba-tiba di tengah malam karena dia memberikan update itu di jam 2 pagi. Dan di saat itu juga Tom Sweeney nge-email si Apple yang menyatakan kita nggak akan ikut lagi untuk masalah ini. Jadi kalian bisa lihat Epic sudah ditendang, sudah tidak ada potongan 30% karena dia hilang selamanya, dan dia kemarin minta dibalikin dan sekarang Apple menggugat balik untuk masalah ini. Jadi sepertinya akan semakin panas untuk masalah ini. Terus ada juga Apple disable sign in di Epic. Jadi kalau kalian tahu, kalian tuh bisa masuk ke account Epic Games buat main Fortnite itu pakai Apple account.
Dan kabarnya harusnya di tanggal hari ini. Jadi ini kan tanggal 11 September. Oh, gue syuting 12 September sih. Cuman kayaknya sampai sekarang masih bisa. Cuman dari Fortnite juga menyatakan kalian tetap jaga-jaga update aja akun kalian, emailnya dan segala macam. Jadi akun kalian tuh bisa berpindah dari Apple account ke Epic. Cuman waktu Apple ditanyain The Verge, itu katanya dia nggak ngelakuin apa-apa buat nyetop. Jadi buat kalian yang emang main pakai Apple account, make sure untuk diupdate daripada nanti semua progres kalian dan barang-barang kalian hilang. Jadi tadi gue juga bahas sedikit kan masalah 120 Hz. Ini ada sebuah perdebatan sih yang menarik karena sepertinya iPhone 12 tetap tidak akan kebagian promotion 120 Hz. Ini juga dikatakan oleh Ross yang jauh-jauh hari kalau 120 Hz juga nggak akan hadir. Ada beberapa source yang menyatakan, leaker-leaker menyatakan 120 Hz ini nggak hadir. Jadi bisa dibilang sekarang semakin mendekati Oktober, semakin banyak rumor datang, semakin banyak leaker yang bermunculan, yang gue nggak tahu sekarang harus percaya yang mana. Gue cuma ngasih informasi ke kalian, cuma baik-baik lagi, ya kalau gue pribadi, gue tetap berharap 120 Hz itu ada di Pro, biar nggak terlalu ketertinggalan. Cuman ya kalau untuk yang versi iPhone 12, gue berharap dia bisa naik ke OLED aja, nggak usah sampai 120 Hz. Jadi itu aja bisa gue bahas untuk berita minggu kedua September 2020. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @thelazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo, O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next week. Sebenarnya bisa 2 berita, 2 part sih. Ada banyak, cuman Esa mau istirahat. Bye-bye guys.